Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Cahyo Widodo dengan NIM 2283230013. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aliran filsafat pada pendidikan kejuruan. Di sini ada identitas dari saya. Nama saya Novel Cahyo Widodo dengan NIM 2283230013. Saya dari kelas A. Mata kuliah yang saya ambil yaitu pendidikan teknologi dan vokasional. Selanjutnya ada daftar dari daftar isi dari materi yang saya buat. Pertama, ada aliran filsafat yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan. Yang kedua, ada persiapan membuat SMK agar menghasilkan lulusan yang kompeten. Dan yang terakhir, perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai negara. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada aliran realisme. Aliran filsafat realisme memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan kejuruan, terutama karena pendekatannya yang menekankan pada kenyataan objektif dan pengalaman langsung sebagai sumber pengetahuan. Dalam konteks pendidikan vokasional, realisme menjadi fondasi bagi pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan nyata di dunia kerja. Hal ini tercermin pada kurikulum SMK di Indonesia khususnya pada tahun 1994, 1999, dan juga 2004, yang menitik beratkan pada kompetensi kerja dan pembelajaran berbasis praktik. Pendidikan kejuruan dengan pendekatan realistik dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan teknis yang siap pakai dan mampu langsung beradaptasi di lingkungan industri. Lalu yang kedua ada aliran idealisme. Aliran filsafat idealisme berakar pada pandangan bahwa ide nilai dan kebenaran bersifat absolut dan abadi, serta bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi spiritual dan intelektual manusia. Dalam pandangan ini, proses pendidikan dianggap sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moral peserta didik melalui pencarian kebenaran yang mendalam. Namun, ketika dikaitkan dengan pendidikan kejuruan, idealisme seringkali dianggap tidak selaras karena pendidikan kejuruan cenderung berfokus pada penguasaan keterampilan praktis dan spesialisasi di bidang tertentu. Para penganut idealisme melihat spesialisasi yang diterapkan dalam pendidikan vokasi sebagai proses yang terlalu teknis dan terfragmentasi karena membatasi peserta didik dalam pengembangan ide dan pemahaman filosofis yang menyeluruh. Lalu yang ketiga ada aliran esensialisme. Pendidikan kejuruan yang berbasis esensialisme fokus pada pelatihan yang sistematis, terstruktur, dan disiplin, di mana guru memiliki peran penting sebagai pemegang otoritas dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, pendidikan kejuruan tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tapi juga mengembangkan kemampuan dasar seperti komunikasi, logika pikir, dan sikap kerja yang bertanggung jawab. Meskipun esensialisme cenderung konservatif, pendekatan ini relevan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai keterampilan teknis jangka pendek, tapi juga memiliki dasar yang kuat untuk belajar dan berkembang di masa depan. Oleh karena itu, esensialisme dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk kurikulum vokasi yang stabil, konsisten, dan berorientasi pada mutu. Lalu yang keempat ada aliran perennialisme. Perennialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai universal, abadi, dan kebenaran yang tidak lekang oleh waktu. Para tokohnya seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas menekankan bahwa pendidikan harus mengarahkan pada manusia manusia pada pencapaian nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan keindahan yang ideal. Dalam konteks pendidikan kejuruan, pandangan perennialisme seringkali dianggap kurang relevan karena lebih menekankan pada pembentukan karakter yang intelektualitas daripada keterampilan praktis. Perennialisme menolak pendidikan yang bersifat spesialis dan teknis mata karena dianggap tidak menyeluruh dan dalam mengembangkan potensi manusia secara utuh. Lalu, selanjutnya ada aliran pragmatisme. Dalam pendidikan vokasi, pendekatan pragmatis diterapkan melalui metode seperti project-based learning, teaching factory, dan magang industri, di mana siswa belajar dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan yang mencerminkan dunia kerja sesungguhnya. Tujuannya bukan hanya untuk menguasai keterampilan teknis, tapi juga membentuk peserta didik yang mandiri, adaptif, dan kritis, dan inovatif. Bahkan pragmatis versi rekonstruksionis mendorong pendidikan kejuruan untuk tidak sekadar mencetak tenaga kerja, tapi juga menjadi agen perubahan sosial yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam dunia kerja. Dengan demikian, aliran pragmatisme menjadi sangat relevan dan aplikatif dalam pengembangan pendidikan kejuruan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Lalu selanjutnya ada aliran rekonstruksionalisme.
Pendidikan kejuruan yang berlandaskan rekonstruksionalisme akan menekankan pada pembelajaran berbasis masalah, proyek sosial, dan pengalaman nyata yang mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan. Kurikulum disusun agar siswa mampu merencanakan, meneliti, dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam model pendidikan vokasi yang membuat ruang interaksi luas dengan masyarakat dan industri, bukan hanya sebagai tempat praktik, tapi juga sebagai bagian dari ekosistem pembelajaran. Dengan demikian, rekonstruksionalisme tidak hanya memperkuat relevansi pendidikan vokasi dengan realitas sosial, tapi juga memperluas para siswa dari sekedar tenaga kerja menjadi pelaku perubahan sosial. Lalu, selanjutnya ada aliran progresivisme. Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dan pengalaman peserta didik. Tokoh utamanya seperti John Dewey meyakini bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan minat dan kondisi individu, serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan nyata secara aktif dan kritis. Dalam pendidikan kejuruan, progresivisme sangat relevan karena menekankan pentingnya pengembangan karakter, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan kemampuan problem solving yang merupakan kompetensi inti di dunia kerja modern. Lalu ada aliran positivisme. Aliran ini adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan sejati tidak hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan data ilmiah yang dapat diverifikasi. Dalam konteks pendidikan, positivisme menekankan pada objektivitas, keterukuran, dan kepastian ilmiah dalam proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan pendidikan kejuruan yang menuntut kejelasan standar kompetensi, evaluasi berbasis hasil, serta pendekatan pembelajaran yang sistematis dan terukur. Kurikulum pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi, sertifikasi industri, dan penilaian berbasis kinerja merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip positivisme. Lalu ada aliran empirisme. Aliran ini eh, dalam pendidikan, khususnya di sekolah menengah kejuruan atau SMK, menekankan pentingnya pengalaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam konteks ini, pembelajaran tidak hanya terbatas pada teori yang diajarkan di kelas, tapi juga melibatkan interaksi langsung dengan dunia nyata yang sangat relevan dengan pendidikan vokasional. Siswa SMK diajarkan untuk belajar melalui praktek seperti magang atau praktek kerja industri, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan di dunia kerja. Lalu di materi yang kedua ada hal-hal yang harus dia siapkan untuk membangun kelas SMK agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang pertama ada memahami kebutuhan pada dunia kerja. Ini penting agar jurusan yang dibuka benar-benar relevan dan dibutuhkan seperti teknik otomotif, teknik informasi, atau pariwisata. Setelah itu, kita harus menyusun rencana strategis yang jelas, mulai dari visi misi, target kompetensi lulusan, hingga perencanaan fasilitas dan SDM. Lalu menjalin kemitraan dengan industri. Ini penting agar siswa bisa belajar langsung dari praktik nyata, magang di perusahaan, dan mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui. Kurikulum yang digunakan tentu berbasis kompetensi dengan pendekatan pembelajaran seperti teaching factory dan project based learning agar siswa terbiasa menyelesaikan masalah seperti di dunia kerja setidaknya. Lalu ada memahami kebutuhan dunia kerja. Lalu ada tenaga pengajar. Dari sisi tenaga pengajar, saya akan merekrut guru-guru tidak hanya menguasai teori, tapi juga punya pengalaman industri. Pelatihan rutin juga diberikan agar mereka selalu up to date. Sekolah akan dilengkapi fasilitas praktik yang representatif, laboratorium modern, serta dukungan digital learning. Lalu memahami kebutuhan dunia kerja. Terakhir, saya akan membangun sistem pendampingan karir untuk siswa termasuk bursa kerja, pelatihan soft skill, dan program wirausaha. Dengan pendekatan ini, saya yakin SMK yang dibangun akan mencetak lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Nah, yang materi yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai belahan dunia. Di Jerman, ada sebuah program yang eh, dinamakan dengan dual system atau duales Ausbildungssystem. Program ini adalah program kejuruan yang menggabungkan teori di sekolah dan praktik langsung di perusahaan. Pada perkembangannya menjadi model rujukan global untuk pendidikan vokasi. Nah, di program ini ada program unggulannya seperti pelatihan dual selama 3 tahun, sertifikasi oleh Kamar Dagang atau IHK. Lalu di Belanda ada program MBO.
atau Middelbar Sonderwitz. Pengertiannya ini pendidikan menengah kejuruan dengan 4 tingkat sesuai kompleksitas kompetensi. Nah, di perkembangannya ini 40% siswa yang menengah memiliki jalur MBO kuat dalam sistem apprenticeship. apprenticeship. Nah, program unggulannya ada Barops Bagelidensler atau BBL, belajar sambil bekerja. Lalu di Kanada ada program Technical and Vocational Education and Training atau TVET. Pengertiannya pendidikan vokasional pada tingkat SMA hingga perguruan tinggi komunitas. Perkembangannya yaitu tumbuh sebagai alternatif dari universal konvensional. Program unggulannya ada CO, OP, Education, Sertifikasi Industri. Lalu selanjutnya ada di Finland. Di Finland ini ada VET atau Vocational Education and Training. Pengertiannya jalur pendidikan kejuruan setara SMA disesuaikan dengan minat dan gaya belajar siswa. Nah, perkembangannya diterapkan pada sistem personal competence development plan untuk tiap mahasiswa, untuk tiap siswanya. Program unggulannya di sini ada Appreciative Learning Modular Sertifikasi. Lalu di Australia ada program TAFE atau Technical and Further Education. Lembaga ini pengertiannya ini lembaga pendidikan kejuruan pasca sekolah menengah hingga diploma. Di perkembangannya mendukung pengembangan keterampilan kerja melalui short kursus apprenticeship. Lalu program unggulannya ada National Training Path Online Fit. Nah, di Swiss ada program Vocational Education and Training atau FIT. Nah, pengertiannya ini siswa memilih jalur vokasi sejak usia 15 tahun dengan kombinasi belajar dan bekerja. Pada perkembangannya, lebih dari 70% remaja memilih jalur ini menghasilkan tenaga kerja produktif sejak dini. Lalu program unggulannya yaitu FIT Plus, jalur untuk melanjutkan ke universitas ataupun langsung dunia kerja. Di Malaysia ada program TVET Malaysia. Pengertiannya, jalur vokasi berbasis kebutuhan industri, tersedia dari menengah hingga diploma. Perkembangannya digalakkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program keunggulannya yaitu College Vocational Diat Matra Sistem Sijil Kemahiran Malaysia. Lalu di Amerika ada program Career and Technical Education atau CTE. Pengertiannya pendidikan kejuruan dari level SMA hingga community college. Perkembangannya fokus integrasi STEM dan kesiapan karir. Lalu program unggulannya ada Career Pathways Dual Enrollment Industry Certification. Lalu di Indonesia ada SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Pengertiannya pendidikan kejuruan di tingkat menengah dengan spesialisasi di bidang tertentu. Perkembangannya direvitalisasi lewat program Link and Match dan Teaching Factory. Program unggulannya ada magang industri, sertifikasi LSP, dan SMK Blues. Lalu yang terakhir ada perkembangan pendidikan kejuruan di berbagai belahan dunia. Ada Filipina. Di sini ada program TESDA, yaitu Technical Education and Skill Development Authority. Pengertiannya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja yang kompeten. Perkembangannya menjadi ujung tombak migrasi tenaga kerja terampil atau OVW. Lalu program unggulannya yaitu Training for Work Scholarship Program National TVET Qualification Framework. Segini, segini saya materi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.